10 slide Bu Epi, 10 slide lagi Bu Julfeda. Karena momen ini adalah momen berbahagia yang paling bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Akbar, seluruh panitia di SMA 3 Siak Ulu sudah mengundang kami, SMA 1 Siak Ulu, SMA 2 Siak Ulu, dan SMA 1 SMP 1 Siak Ulu. Pak Pali Imran. Semua kita ini adalah calon-calon guru penggerak yang hebat, dan Bapak Ibu guru yang lain juga kepada hebat. Iya, visi guru penggerak. Next. Di dalam babak ini di LMS, wah banyak sekali materi-materi. Jangan pusing melihat ini, mudah semuanya di dalam LMS. Intinya kita mau mengobrak-abrik jika kita lulus nanti, adik-adik ini lulus guru penggerak, pandailah, namanya kalian masih muda ya, kami sudah tua. Saya sudah setengah abad lebih. Nah, di dalam LMS 1.3 ini, visi guru penggerak inilah yang harus dikerjakan. Jangan takut. Dalam hal ini karena saking banyak yang kita baca dan belajar. Nah, dimulai dari diri guru penggerak. Dalam materi ini, lanjut Bu. Dalam materi ini, kita diharapkan di modul itu melukis gimana sih imaji kita tentang murid kita di masa depan. Lagi Bu, apa? Kalau saya mungkin sama juga dengan para guru yang lain, yaitu memiliki kompetitif global sehingga menjadi pemimpin di masa depan nanti siswa kita itu harapan kita pasti. Lalu kalau saya memimpikan murid-murid itu berkarakter, harapannya berkarakter, namanya sekolah kita di daerah ya, intinya berkarakter dulu pelan-pelan, nanti lama-lama dia akan sukses di masanya. Nah, apa yang saya mimpikan, apa yang kita mimpikan tentang murid ini akan berkembang minat dan bakat dia, potensi siswa itu. Bagaimana untuk bisa dia berkembangnya dengan kita membentuknya, visi kita, vision kita ke depannya. Bagaimana? Nah, saya percaya di dalam materi ini diharapkan seperti ini, generasi emas nantinya di tahun 2045, ada orang bilang 2035. Iya, itu pasti nantinya. Kemudian ada tagihan lagi di dalam mulai dari diri ini. Apa arti penting visi bagi seorang guru penggerak atau sebagai guru atau yang lain? Ya otomatis yang baik itu udah tertanam dalam panggilan jiwa kita. Maka kita tahu visinya itu apa. Yang kedua, visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru. Otomatis selain tadi yang sudah tertanam, kita harus selaraskan dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Guru, Undang-Undang Pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa nantinya. Ya, lanjut. Nah, inilah harapannya nanti di tahun 2045 para orang hebat nanti ada di situ. Sebelum dia ada, siswa-siswi diberikan semangat motivasi untuk sukses suatu saat nanti. Next. Nah, dilanjutkan. Yang mana sih siswa sekolah itu membentuk karakter itu? Kalau ada siswa terlambat, visi kita apa? Jangan marah-marah. Kita tanya siswa itu. Ini seperti gambar ini. Kita tanya apa keadaannya, kenapa terlambat, bagaimana dia nanti ke depannya, sadar nggak dia itu salah, apa rencana dia untuk memperbaiki keadaan dia nantinya. Kemudian kalau sudah siswa itu merasa bersalah, sudah mau mengubah dirinya, nanti pembelajaran itu akan tercipta lebih nyaman. Siswa akan lebih sadar tentang kebutuhannya dalam belajar itu harus tertib. Iya. Kemudian di sekolah kita pasti kita percaya guru itu ibarat petani. Kalau petani berarti nandur, mencangkul, cari bibit, cari pupuk, ditanam sampai bagus. Kalau ada yang tidak baik, hama-hama pasti dibersihkannya supaya menghasilkan yang bagus. Ya kan? Nah, kemudian dalam tujuan itu adalah ditujukan supaya guru-guru ini bisa kita berbenah diri. Sudah bagaimana kita mengajarkan murid
tanaman kita sudah bagus enggak? Jangan hanya seperti tadi yang dikatakan Ibu Ardiati Rumini, ayo anak-anak baca LKS halaman sekian sudah ya, baru pergi lagi. Jangan seperti itu. Kita tuntut apa kebutuhan dia hari itu. Kalau dia ada masalah, oke, sebentar ya, baru kita lanjutkan pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa aman. Baru setelah itu kita panggil dia nanti supaya apa sih dia maunya. Jangan sampai kita tidak seimbang, tidak selaras antara visi penggerak kita atau visi guru kita tidak selaras dengan tujuan undang-undang pendidikan, dengan tujuan tupoksi guru kita. Lanjut. Kemudian di dalam eksplorasi ada berbagai tugas, kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Nah, salah satu guru yang harus dikembangkan adalah metode inquiry apresiatif. Apa itu? Menurut David Cooper-Rider, ya, inquiry apresiatif itu adalah pendekatan kolaboratif. Berarti bekerja sama. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan budaya yang positif, pendidikan yang positif, menghasilkan karakter yang baik, dan nilai siswa yang berinovasi. Itu yang ada di depan. Pendekatan apresiatif itu, peran guru itu untuk mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajar yang disebutkan oleh Nobel Minecraft dalam Bagja. Bagja itu kalau dalam bahasa Sunda kalau tidak salah artinya bahagia katanya. Bagja. B apa B? Buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Telusuri ya. A. Apa A? Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. Potensi. J. Jabarkan rencana. A. Ambil eksekusi. Semua kita harus memenobani seperti itu. Anda guru, apalagi guru-guru praktik, bagus sekali dalam kategori ini. Anda pantas berterima kasih kepada Pak Ambar, Bu Ardianti Rumini, Bu Riris sudah memulai motivasi komunitas SMA 3 Sialu, dan kami pun di bawah. Terima kasih banyak ya. Nah, saya membuat inquiry apresiatif ini meruncing ke atas. Kenapa dia meruncing ke atas? Arti bahwa ini kita mengakomodasi semua potensi-potensi yang ada di sekolah, ada di diri siswa, ada di diri guru. Nah, baru dengan demikian kita mempunyai pola paradigma perubahan mengarah yang positif dan pendidikan yang positif mengarah yang baik, meningkatkan anak itu yang baik dengan melakukan salah satu bagja. Nanti setelah kita lakukan itu, pembelajaran inquiry apresiatif akan menghasilkan benefit. Benefit itu adalah keuntungan bagi kita. Sehingga keuntungan itu bukan cepat, namanya pendidikan tidak ada yang cepat menghasilkannya. Itu adalah investasi pendidikan. 10-20 tahun yang akan datang baru kita lihat, anak itu insinyur, anak itu jadi dokter, anak itu jadi hebat. Atas siapa yang berjasa di situ? Para semua guru-guru hebat. Semua kita hebat. Nah, berikutnya kita buat tahapan inquiry itu tadi, ragaman-ragaman dari tahap 1, kedua, lanjut Bu, ketiga. Nah, semua itu memulai dengan 5W1H, bagaimana, di mana, bagaimana, apa motivasi, semua kita cari tahu bagaimana mengelola siswa itu, kelemahan-kelemahannya. Itu putaran pertanyaan Mbak Jat tadi. Lanjut Bu. Terus tahapan selanjutnya sampai diakhiri dengan nanti eksekusi. Ini gali mimpi, apa kira-kira siapa yang akan terlibat ya. Lanjut, sumber daya apa, kemudian mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Lanjut, nanti siapa yang meminta bahannya saya persilakan, nanti akan saya bagi. Ini mimpi saya. Otomatis contoh aja nih ya. Contoh, ini cuma 1 siap dulu. Jadi nanti adik-adik itu bisa mengubah nih sama mana impiannya nanti. Ya. Inilah impian saya ya, mengeksplor yang ada, berbagi. Murid impian saya itu adalah memiliki filosofi pendidikan yang terbaik. Dan mereka memiliki pendidikan itu, pendidikan diperoleh oleh semua siswa sama. Karena filosofi itu memperluas pandangan cakrawala siswa untuk yang pintar. Oke, lanjut. Nah, di dalam kolaborasi visi guru penggerak saya samakan itu.
baik pemetaan kekuatan, baik galeri world, baik ruang kolaborasi, presentasi dan umpan balik sama semua. Di situ ada kekuatan, di situ ada program, baik guru, kepala sekolah semua ada, sesuai dengan yang disebut oleh Peter H. Drucker bahwa tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara yang membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Lanjut, ini dia aset kategori ecak-ecaknya nih, karena kepala sekolah kami Bu tuh yang sebelah sana. Tekan lagi Bu, kayaknya dia bermain-main tuh. Kategori ini kekuatan termasuk galeri work juga ini. Galeri berarti pajangan foto-foto. Work adalah perjalanan atau jurnal kita, pemetaan kita, presentasi ini dia. Saat klik jadi dia. Ada kepala sekolah, ada semua. Nah setelah itu ada refleksi terbimbing. Sorry sebentar, ini dulu Bu. Yang tadi Bu. Ini terakhir materi saya. Habis itu dilanjutkan oleh Ibu Julkeda. Enggak lanjut, saya lanjut. Oke. Nih, semua sekolah pasti punya aset. Aset itu kekuatan. Jadi adik-adik yang guru-guru praktik ini harus tahu sekolah ini apa kekuatannya. Gedung semua, sarana, prasarana, labor, pustaka, lapangan, semua itu aset kita. Bagaimana mengelolanya supaya berdampak pada murid, guru dan masyarakat. Nah, apalagi kita COVID sekarang ini suasana tatap muka terbatas, sama kita dengan semua sekolah. Situ masuk pakai termogan. Tapi idealnya kami memang masih berkekurangan termogan. Jadi di depan sekolah, harusnya di depan kelas ya. Satu-satu guru megang teret gitu. Tapi karena keterbatasan dana, ya beginilah kami lakukan. Tapi itu udah luar biasa. Itu Pak Ali, kawan-kawan, ada komite, ada pengawas, kepala dinas kita sama, semua koordinasinya dengan Pak Zulfikram. Ya, lanjut Bu. Terbimbing. Kenapa dikatakan terbimbing? Supaya kita itu betul-betul bekerja sama dengan kawan-kawan. Bagaimana kita supaya terbimbing? Di sini ada 6 materi. Tiap materi ini chapter 1, chapter 2 sampai chapter 6 ini punya question and answer yang harus dijawab oleh setiap guru. Namanya terbimbing. Dia punya durasi 1 jam. Apa saja yang kita jawab pasti betul. Ini bukan perkara benar atau salah, tapi semua yang dijawab pasti betul. Namanya terbimbing. Kita isi semua. Ada 4P di situ. Di situ description-nya, di situ faktanya, di situ finding-nya, di situ conclusion-nya. Lanjut. Kemudian lanjut di 7, demonstrasi. Nah, setelah kita melakukan melakukan model inquiry apresiatif, saya mencoba di situ adalah tentang pembaharuan dalam upacara bendera. Di mana-mana orang upacara bendera ada beberapa orang aja yang bernyanyi. Tapi kalau pembuatan saya di sini nih, saya coba siapa tahu bisa grup kelas tersebut bernyanyi yang tidak ikut. Baru upacaranya kalau biasanya 3 orang kita buat 4 orang biar gak takut, 1 orang sebagai pemandu. Lalu pakai pianika atau musik. Nah, lalu digilir tiap guru juga membina upacara. Satu lagi perubahannya saya buat yaitu ketua OSIS sebagai pembina upacara, tapi didampingi oleh wali kelas. Iya kan Bu Riris ketika itu ya. Nah, itu adalah merupakan pembaharuan yang kita buat. Tapi di pramuka bisa aja, tapi yang saya bahas saat ini ketika itu adalah upacara bendera. Lalu setelah itu elaborasi pemahaman. Di dalam elaborasi pemahaman ini kita sudah membahas tadi filosofi, sudah membahas tentang peran guru, mengenai profil Pancasila yang diharapkan. Nah, kita di dalam ketiga ini harus dikuatkan. Guru ini harus tahu inilah yang akan dihasilkan siswa itu. Ada 6 yang harus dihasilkan, bahwa murid itu kita akan jadikan dia 6. Apa yang 6 itu? Pelajaran Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini nggak main-main. Kalau dia yang pertama dia bagus, maka dia akan merambat hal yang baik. Kita ajarkan kemandirian. Setelah kemandirian anak itu kita ajarkan, maka akan muncul nilai rasa kegotong royongan anak itu. Bergotong royong nyapu. Nah, kalau nyapu jangan.
Maka kita tetapkan di kelas kan ada piket kelas. Kalaupun di kelas itu piketnya nggak jadi-jadi, kenapa nggak piket, kenapa nggak bagus? Nih pengalaman saya buat seperti itu. Kenapa kalian nggak piket? Nilai saya dibuat 75. Apa kesalahan saya di situ? Ini saya kasih tahu juga. Betul ibu melakukan desain yang baik kepada anak. Tapi kalau boleh, ibu jangan banyak bergerak ketika mengarahkan anak itu tidak piket, tetap di tempat. Bagaimana keyakinan kelas kita? Apakah ini salah atau betul? Jangan bergerak ibu ke sana, jangan bergerak ibu ke sana katanya. Oh ya Bu ya, terima kasih. Ini saya bagikan supaya jadi pengalaman bagi kita, visi kita, tujuan kita, bagaimana siswa itu nanti menjadi baik. Kalau saya, kalau marah, baik. Ya, siapapun saya sepakat untuk yang baik, sepakat untuk tidak yang baik. Itu dia. Jadi 6 ya, kita harapkan ya adik-adik yang guru PPL, baru kita yang guru-guru, kita upgrade lagi. Ini dia. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini harapannya. Apalagi kita sekolah di daerah ini, anak-anak paling malas dia belajar. Bagaimana munculkan kreativitas dia? Kalau dia suka main HP, saya bilang ini. Nah, kamu pandai main HP ya? Iya. Oke, kalau tugas kamu belum siap, kirim aja Google Drive. Oh, apa? Saya punya Google Drive. Oke, nah kalau gitu kirim Google Drive, kirim ke ibu linknya. Nanti ibu buka, ibu kasih nilai. Jadi nggak apa-apa, nggak pakai buku tulis. Boleh bu, boleh. Nah, itu saya masukkan di dalam pemahaman saya untuk di aksi nyata. Siswa-siswi mampu menggunakan Google Drive, insert, kemudian rekam layar. Itu nantinya. Lanjut ya. Nah, kemudian di dalam elaborasi ini ada 4 nanti kita diminta. Siapa tahu nanti adik-adik yang mengikuti CGP ya, ada 4 yang diminta. Tapi entah kalau angkatan berikutnya beda lagi pertanyaannya. Pada zaman kami ini angkatan ketiga ada 4 yang diminta. Pertama itu apa yang Anda pahami tentang paradigma empiri? Tadi sudah ya, paham yang kolaboratif untuk menggali kemampuan anak dengan tahapan-tahapan baca. Baca itu bahasa Sunda bahagia, ada tahapan terencananya. Yang kedua, kita ditanya memahami mengenai peran sebagai pendidik untuk mewujudkan murid dengan profil Pancasila di sekolah Anda. Nah, ini yang bingung kita. Saya sendiri aja bingung, sampai 360 derajat berputar otak saya, bagaimana ini untuk membentuknya ini. Tapi akhirnya saya mencoba, oh iya, mulai dari diri kita, berbuat yang baik, kita ajarkan. Dan seiring sejalan dengan visi tujuan kita, bergandengan tangan dengan peran guru penggerak, bukan guru penggerak aja ya. Anda semua yang guru-guru praktek ini, kita guru penggerak loh, tergerak, bergerak, dan terus bergerak. Kalau nggak usah jadi guru. Tapi karena saat ini masih guru, tergerak, jalan besok bergerak, naik besok lagi ke kelas 3, bergerak terus. Ya, ini harus kita ikuti. Nah, supaya apa? Unggul kita yang di 6 tadi. Apa yang di 6 tadi itu? Profil Pancasila. Ya deh ya, oke 6 tadi itu. Yang pertama jangan lupa berakhlak mulia. Ya. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik apa yang harus Anda lakukan berdasarkan konsep kita dan profil Pancasila. Nah, nih. Apa yang harus kita lakukan? Memahami kepada siswa, memunculkan karakter baik. Filosofi Hajar Dewantara itu betul-betul ditanamkan bahwa siswa itu ibarat benih yang kosong, yang perlu kita tanduri yang baik. Waktu udah mau habis ya, sebentar lagi ya. Keempat, respon is required. Jika masih terdapat hal yang belum, nah kita dikasih ruang di sini. Di mana yang masih belum, baru kita buat lagi mana yang kurang. Oke, lanjut. Kemudian elaborasi pemahaman. Di sini adalah web meeting. Asik loh di web meeting. Ketemu instruktur yang hebat, kawan-kawan yang hebat. Kita bisa melihat semua di jendela web. Lanjut. Di 8 dan di 9 koneksi antar materi. Koneksi antar materi ini tercipta dari materi-materi sebelumnya, lalu dituanglah di sini. Setelah ini baru kita masuk dalam demonstrasi kontekstual. Lanjut. Ini kesimpulannya, melakukan aksi nyata. Dalam hal ini, ketika guru itu membuat aksi nyata, harus betul-betul memanage
manajemen perubahan yang dibuat dengan baik, agar dalam aksi nyata itu tidak ada yang dihukum siswa, tapi betul-betul menggali kemampuan siswa itu dalam pembelajaran pada saat itu. Karena tagihan pembelajaran setiap satu kali tatap muka pasti berbeda dengan tatap muka berikutnya. Iya, inilah kesimpulannya visinya. Ketika itu saya menggunakan jurnal refleksi saya menggunakan rekam layar kalau tidak salah. Siswa mampu menggunakan rekam layar, lalu berani memasukkannya di YouTube, sebelum YouTube diedit, lalu mereka mengirim link ke saya. Dari semua kelas 11 itu, kelas 11 IPS 30, 28, hanya mengerjakan itu 18 orang. Sedikit. Jadi saya harus memperbaiki lagi kelemahan-kelemahan itu. Karena kan aksi nyata, aksi itu bisa berhasil, bisa tidak. Kalau tidak berhasil dilakukan perbaikan dan diuji, dan kami ini akan dicek oleh pendamping kami, guru praktik pendamping Pak, pengajar praktik. Dia datang, di mana kelemahan kami dalam aksi nyata ini? Kami kasih tahu tidak berhasil siswanya sekian. Oh, berarti itu membutuhkan model yang baru lagi. Tapi sebelum model yang baru lagi tetap gunakan appreciative inquiry. Lanjut Bu. Nah, setelah itu di dalam modul 1-3, kalau udah kita lalui ada 13 poin, kita berhasil di situ. Sudah maksimal belajar, sudah dinilai kita. Selesailah. Lalu terakhir adalah, silakan Bu. Nah, modul itu ada daftar pustakanya, dia tidak ngambang, tetap ada dasar hukumnya, dasar buku-bukunya. Inilah pemaparan dari saya tentang visi guru penggerak, tujuan kita sebagai guru penggerak. Dilanjutkan oleh Riris. Tepuk tangan yang mana?